Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Hadoli Effendi dengan judul khutbah Realitas di Balik Nuzulul Quran. Bertindak sebagai imam sholat Jumat Al-Ustadz Agustiar SGSSY, Muadzin Ustadz Sambudi. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 22 April 2022 yang bertindak selaku khatib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abuddin Nata MA dengan judul khutbah Filosofi Ibadah dalam Islam. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah, amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifina bi anwaril yakin wa syaraha sudurahum bil ihsani wa sairi ahkamiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka inna rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ibadah khususnya di bulan suci Ramadan ini dalam bentuk kehusyuan, keistiqomahan, keikhlasan. Insyaallah ibadah yang semacam itu ibadah yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan menjadi momentum bangkitnya umat Islam karena di dalamnya ada dua keberkahan. Keberkahan Ramadan, keberkahan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Al-Quran yang suci Allah turunkan di bulan yang suci, diterima hamba Allah yang sangat suci, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ketika ditanya kepada Sayyidah Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, dijawab singkat, akhlaknya Nabi, akhlaknya Rasulullah, yaitu Al-Quran. Siapa yang bisa berakhlak sebagaimana yang terdalam dalam Al-Quran kecuali manusia suci, manusia agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengajarkan, menganjurkan supaya kita berbahagia adanya Rasulullah sebagai pembawa amanah Islam dan Al-Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya. Al-fadlu dalam tafsir yaitu Islam. Ar-rahmah Al-Quran. Nah, yang menerima amanah ini manusia yang maha suci dibanding dengan siapapun manusia yang menjadi ciptaan Allah. Kenapa? Lihat nabi-nabi sebelumnya, ketika sudah putus asa dengan ulah umatnya, dia berdoa supaya dihancurkan. Tapi Nabi kita sudah berlumuran darah di Taif. Bahkan malaikat yang enggak punya nafsu itu pun sudah emosi, marah. Ya Muhammad, Rasulullah, asal bicara, minta izin Allah, kedua gunung ini saya angkat dan saya hancurkan seluruh orang-orang Taif. Malaikat hilang kesabarannya melihat Rasulullah berlumuran darah, dihina, dilempar dengan kotoran. Tapi Nabi menjawab dengan, biarlah kalau mereka ini ingkar kepada Allah, menghina saya, mencaci maka, memukul, tapi saya berharap anak keturunan mereka kelak akan masuk Islam. Adakah manusia seperti Nabi kita? Tidak ada. Kenapa demikian mampu
Karena Allah sudah memasukkan Al-Quran menjadi akhlak beliau. Sekali lagi, kenapa manusia yang agung ini mampu melakukan itu semua? Karena Al-Quran sudah dimasukkan menjadi akhlak beliau, Nabi kita Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Allah menjadi sifat Rasulullah, raufur rahim. Jadi kalau ditanya kasih sayang Rasulullah kepada siapapun, tidak ada batasnya. Maka turunnya Al-Quran menjadi fenomena tersendiri, menjadi bentuk yang luar biasa. Karena yang membawa tidak sekedar Al-Qurannya. Coba, ketika malaikat Jibril turun membawa surah Yasin, jangan dikira Rasulullah diajarin kayak kita Iqra. Malaikat Jibril baru belum terus, baru satu huruf. Rasulullah meneruskan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jangan dikira malaikat Jibril mengajari Rasulullah. Pola fikir kita harus dirubah. Jangan pernah berpikir malaikat Jibril mengajari Rasulullah. Makhluk teragung dan yang sudah diberitahu sebelumnya oleh Allah segala sesuatu dan menjadi keciptaan pertama, Nabi. Jadi kalau nanti malaikat Jibril membawa ngajari Rasulullah, martabatnya di bawah malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril cuma memberi kabar, menyampaikan, bukan mengajarkan. Maka ketika Yasin wal Qur'anil Hakim, demikian terus ayat-ayat yang lain. Ada manusia seperti itu? Tidak ada. Kenapa bisa Al-Quran turun kemudian? Memang awalnya turunnya secara mujmalan, global. Dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, ada tempat namanya Baitul Izzah, tempat yang sangat agung. Secara global ditaruh di situ Al-Quran, dijaga oleh ribuan malaikat, dikawal oleh ribuan malaikat. Baru selama 23 tahun kurang lebih diterima oleh Nabi secara berangsur sesuai dengan peristiwa. Tapi lagi-lagi malaikat Jibril menyampaikan, bukan mengajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dunia dan tidak ada yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi kita. Turunnya Al-Quran, menerima Al-Quran sudah ada di jiwa Rasulullah. Bahkan sebagian mufassir mengatakan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah suratul Fatihah. Karena itu terjadi dialog antara Allah dan Rasulullah. Nanti lihat di tafsir-tafsir bagaimana Allah menjawab setiap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dijawab. Itu dialog antara Allah dan Rasulullah. Maka Fatihah itu disebut juga solawatnya Allah kepada Rasulullah, pujian. Maka disebut al-makrunatu bitta'dim, pemberian Allah yang sangat agung, sangat mulia, dengan cara yang sangat mulia. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi linnas, hudan linnas. Maaf, kalau kitab-kitab yang lain banyak direvisi. Saya dulu banyak teman-teman yang ahli. Kenapa direvisi? Kitabnya diturunkan untuk komunitas tertentu, Bani Israel. Maka ketika dengan orang Jawa nggak cocok, direvisi. Yang lebih lucu lagi, ada ayat, ada pasal, isinya masih kosong, suruh isi sesuai dengan orang kampung di sana. Tapi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda, tidak hanya petunjuk untuk panduan umum, tapi diberi keterangan oleh Al-Quran. Maka kalau ada orang sekarang lagi rame, tapi kita paham, maka kita diam semua. Al-Quran ini ada 300 ayat yang harus dibuang. Itu orang gak waras. Jadi kita gak usah nanggapin. Jangankan 300,
Jangankan satu ayat, jangankan satu kalimat, satu huruf pun tidak akan pernah hilang. Karena ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah, dawuhnya Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, Allah menggunakan kami, berarti melibatkan hambanya. Dulu Rasulullah hafal, malaikat Jibril hafal, ribuan puluhan ribu sahabat hafal. Kami umat Islam dunia sekarang jutaan yang hafal Al-Quran. Bahkan di masjid ini ada beberapa hamba Allah yang hafal Al-Quran. Nah, caranya Allah menjaga Al-Quran, hamba-hambanya hafal. Sehingga jangankan satu ayat, satu kalimat, satu huruf hilang, saya pun tahu kalau itu dihilangkan. Biarkan mereka mengoceh, mereka usaha ingin menghancurkan Al-Quran, tidak mungkin, karena Allah yang dahulu sendiri, kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga. Wa inna lahu lahafidun. Kalimat menjaga di sini, kalau Haris di Saudi itu, kalau hotel dari depan itu ada security atau satpam namanya Haris, saya manggil Ahmad Haris Fin saya. Itu cuma jaga itu doang. Di luar itu nggak mau tahu urusannya. Tapi kalau sudah kalimat inna nahnu nazzalna wa innahu lahafidun, menjaga itu sudah segala-galanya, lahir batin kapanpun dimanapun tetap dijaga. Maka banyak doa, dan sering doa saya sampaikan di sini, wahfatna ya Allah bima hafidta bihi dzikra. Peliharalah, jagalah kami ya Allah sebagaimana engkau memelihara, menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran sejak diturunkan sampai detik ini dan sampai nanti akhir zaman, pasti dan diyakini satu huruf pun tidak akan hilang. Satu-satunya kitab di dunia yang ada sekarang yang tidak pernah ada perubahan adalah Al-Quran. Karena Allah yang menjaga. Dengan ribuan jutaan manusia hafal Al-Quran dan mengerti artinya, tahu imlaknya, tahu kalimat bagaimana uslubnya. Kemudian yang ketiga, hudan lil muttaqin. Nah, ini untuk kita nih khusus. Al-Quran itu lil muttaqin, arti panduan untuk beribadah, panduan untuk mendekatkan diri kepada Allah, panduan untuk ma'rifatullah, panduan untuk ma'rifat Rasul. Al-Quran yang mengajarkan. Pertama oleh Allah diajarkan sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua disuruh bertasbih, dan Allah ngasih tahu seluruh makhluk Allah di langit bumi semua bertasbih kepada Allah. Mau batu, mau kayu, mau apapun binatang yang seluruhnya bertasbih. Allah jelaskan lahu mulkus samawati wal ard. Allah memberitahu tentang kebesaran Allah, kepunyaan Allah. Kemudian di ujungnya Allah ajarkan supaya kita beribadah. Kenapa? Akhirnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang beriman sudah dipandu oleh Al-Quran, disuruh puasa la'allakum tattaqun, disuruh sholat anil fahsya'i wal munkar, disuruh haji supaya menyerahkan diri segala-galanya. Jangan pulang haji malah kuman gak karu-karuan ditangkap KPK. Tapi justru dengan ibadah haji pulangnya sami'na wa ata'na. Kenapa? Pekerjaan haji itu di luar nalar sehat kita, disuruh bantu apa itu kerjaan anak-anak. Tapi di situ yang diinginkan oleh Allah ketaatan. Maka orang pulang ibadah haji ketaatannya. Kenapa? Modal sudah ada. Modal takwa, puasa, modal mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, sholat. Untuk membersihkan jiwa ada istighfar, ada syahadat. Karena kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul, dibersihkan, diamplas. Habis wirid kita la ilaha illallah, 4.000 dosa dibersihkan oleh Allah. Jadi kalau sudah ini diikuti semuanya,
bisa menjadi orang yang muttaqin, jiwanya bersih, ketika beribadah khusyuk, hanya mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah. Kemudian karena sudah melaksanakan ibadah haji, sami'na wa ata'na, apapun yang diperintahkan Allah dilakukan dengan penuh keikhlasan dan penuh keridhaan. Maka manusia yang sudah sampai kepada martabat ini adalah manusia minal mukhlisin, orang-orang yang sudah ikhlas melaksanakan tugas sebagai seorang hamba, yaitu bahwa hadirnya kita, diciptakan kita adalah liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian mari turunnya Al-Quran sebagai momentum untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Turun Al-Quran sebagai bentuk anugerah yang harus kita syukuri kepada Allah, sehingga kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Turunnya Al-Quran menjadi bentuk kedekatan diri kepada Allah, karena satu huruf dikasih pahala 10. Bagaimana kalau khatam berulang-ulang di bulan suci Ramadan? Al-Quran itulah yang akan mendampingi kita kelak di kuburan. Ketika menjadi Dzulmatul Qabri, gelapnya kuburan, Al-Quran menjadi salah satu yang akan mensinari, memberi cahaya, membanggakan, membahagiakan kita. Kenapa? Ketika Munkar Nakir datang, nur Quran yang menjawab, syafaat Quran yang melindungi kita, karena kita ikhlas ridha melaksanakan perintah Allah, membaca Al-Quran di antaranya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inni Allahumma inni ya Allah. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fi sirri wal alan, fa inna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا حدير يا عليم يا خبير يا مبين، سر الله نور الله ذات الله صفات الله كرامة الله. يا لطيف يرزق من يشاء وهو العزيز الرحيم. يا لطيف يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا لطيف يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu, istaqimu wa'tadilu. Mohon dirapatkan dan diluruskan shafnya. Salatul jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى